Halo sahabat cerdas semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Berjumpa kembali di channel pendidikan dan tutorial Mr. WD Channel. Apa yang akan kita kaji dalam video kali ini? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bila kami mengupload video terbaru kami. Terima kasih. Baik anak-anakku dan sahabat cerdas semua, kalau di pertemuan pertama kita kemarin sudah membahas tentang materi pengertian seni lukis, jenis-jenis seni lukis, dan gaya-gaya seni lukis. Dalam pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang corak atau aliran seni lukis. Oke, mari kita langsung masuk saja pada corak dan aliran seni lukis. Corak dan aliran seni lukis itu sangat banyak sekali, ada bermacam-macam. Nanti kita akan bahas satu persatu supaya nanti kita memahami apa yang dimaksud dengan corak atau aliran seni lukis itu. Kita masuk pada aliran yang pertama, yaitu klasikisme. Klasikisme adalah aliran yang menampilkan gambar secara klasik serta memiliki karakter dan ciri tersendiri. Aliran klasikisme banyak terpampang di Nusantara maupun di mancanegara. Aliran ini biasanya mengacu dari bangsa Yunani dan Romawi. Aliran klasikisme ini sangat diminati dikarenakan memiliki struktur unik, klasik, dan dianggap sebagai arsitektur yang bermutu tinggi, sehingga gaya baru atau neoklasikisme seakan hilang dan aliran klasikisme menjadi semakin kuat. Ciri-ciri klasikisme bisa dilihat di sini. Ciri yang pertama adalah lukisannya terikat pada norma-norma intelektual akademis. Kemudian ciri yang kedua, bentuk selalu seimbang dan harmonis. Kemudian ciri yang ketiga, batasan-batasan warna bersifat bersih dan statis. Kemudian ciri yang keempat, raut muka tenang dan berkesan agung. Ciri yang kelima, berisi cerita di lingkungan istana. Dan ciri yang keenam adalah cenderung dilebih-lebihkan. Tokoh dari aliran klasikisme ini antara lain yang pertama adalah Bartolome Fignon, yang kedua adalah Leonardo da Vinci, kemudian ada juga Michelangelo, kemudian ada juga Jacques Louis David dan Jan Ingles. Kemudian untuk contoh lukisan klasikisme adalah semacam ini. Ini adalah contoh dari salah satu lukisan klasikisme. Itu adalah klasikisme. Sekarang kita masuk pada corak atau aliran seni lukis yang kedua adalah aliran neoklasikisme. Neoklasikisme adalah aliran sebagai gerakan untuk mempertegas kembali
atau neo kepada aliran klasikisme, yaitu aliran baru yang meningkatkan segala aspek dari aliran klasikisme. Aliran neoklasikisme ini muncul pertama kali di Perancis, yaitu pada awal revolusi Perancis pada sekitar tahun 1789, yang merupakan akhir kekuasaan feodalisme di Perancis yang sangat berpengaruh pada perkembangan kebudayaan dan aliran seni di dunia. Ciri khas dari atau ciri-ciri dari aliran neoklasikisme yang pertama adalah bernuansa perang yang dilebih-lebihkan atau bernuansa perang yang berlebihan. Kemudian ciri yang kedua itu adalah bentuknya seimbang dan harmoni. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah serta batasan warna bersifat bersih. Jadi batasan warnanya itu bersifat bersih. Tokoh aliran ini adalah Jacques Louis David Watteau, kemudian Jean-Auguste Dominique Ingres, kemudian Angelica Kauffman, kemudian ada Guy Rodin, dan ada juga Thomas Jefferson. Contoh dari lukisan aliran neoklasikisme adalah semacam ini. Ini adalah aliran lukisan dari aliran neoklasikisme. Oke, kita lanjut pada aliran yang ketiga, yaitu aliran romantisme. Romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti di dalam mimpi atau dream-like. Aliran romantisme ini lebih menitik beratkan pada emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Romantisme adalah bentuk perlawanan pada seni neoklasik yang terikat pada norma yang selalu seimbang namun statis. Kemudian seni romantisme itu juga merupakan gerakan yang berusaha untuk memutarbalikkan konvensi sosial, terutama pada kedudukan kaum aristokrat di masa itu. Itu adalah aliran romantisme. Kemudian ciri-ciri aliran romantisme yang pertama bersifat imajinatif, namun tetap realistis, jadi tidak ada fantasi. Ciri yang kedua, adegannya cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Kemudian ciri yang ketiga adalah subjektif, artinya penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri dari seniman. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Kemudian ciri yang kelima adalah pencitraan atau suasana memiliki kualitas atau dreamlike atau seperti mimpi. Kemudian ciri yang keenam adalah menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Kita bisa melihat di sini untuk tokoh-tokoh aliran romantisme. Di sini ada Theodore Géricault, kemudian ada Eugène Delacroix, kemudian ada Francisco Goya, ada John Constable, kemudian ada Joseph Malot William Turner, dan ada Thomas Cole. Itu adalah tokoh-tokoh dari aliran romantisme. Kemudian untuk contoh lukisan aliran romantisme itu adalah seperti ini. Ini contoh lukisan aliran romantisme. Oke, kita lanjut.
pada corak atau aliran seni lukis yang selanjutnya, yaitu aliran realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini tidak merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Realisme itu mengangkat masyarakat biasa untuk mendapatkan bobot yang sama dengan kasta atas. Kemudian keinginan para realis yaitu untuk mengangkat kehidupan sehari-hari ke dalam kanvas yang merupakan manifestasi awal dari keinginan avant-garde untuk menghubungkan seni pada kehidupan masyarakat umum. Ciri aliran ini yang pertama adalah kebanyakan menampilkan tentang kehidupan sehari-hari, jadi real, kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri yang kedua, lukisannya adalah apa adanya. Kemudian ciri yang ketiga, lukisannya juga terlihat menyatu antara objek yang satu dengan objek yang lain. Tokoh aliran realisme ini ada banyak sekali di sini. Ada Rembrandt, ada Stendhal, ada Gustav Courbet, ada Jan van Millet, ada Francisco de Goya, ada Karl Breodloff, ada Ford Madoc Brown, Thomas Ekin, Nicolai Guy, dan William Harnett. Itu adalah tokoh-tokoh aliran realisme. Kemudian untuk contoh-contoh lukisan dari aliran realisme itu adalah ini. Jadi ini adalah gambaran kehidupan masyarakat Eropa pada waktu itu, yaitu menanam gandum. Kemudian ini untuk aliran realisme dari Indonesia, di sini ada karya dari Basuki Abdullah berjudul Dua Anak. Kemudian ada karya dari Dullah berjudul Bagong Kusudiarjo, Bagong K. Kemudian ada juga karya dari Raden Saleh yang berjudul Ular dan Harimau. Itu juga termasuk karya seni lukis realisme. Oke. Kemudian kita langsung masuk pada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam. Biasanya seniman mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar, seperti yang terjadi pada pergerakan Moi Indi di Indonesia atau Hindia Belanda pada zaman dahulu. Ciri-ciri aliran naturalisme yang pertama adalah mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Nanti kita berikan contohnya. Kemudian yang kedua, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. Ciri yang ketiga itu membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya, naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Kemudian ciri yang selanjutnya lagi, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Kemudian ciri yang selanjutnya, melukiskan kecantikan atau ketampanan potret manusia apa adanya dan tanpa dilebih-lebihkan. Tokoh dari aliran naturalisme ini ada John Constable, kemudian ada Thomas Cole, ada William Bliss Baker. Kalau Indonesia itu ada Abdullah Suryo Subroto dan ada Basuki Abdullah. Mereka
adalah tokoh aliran naturalisme. Sekarang kita lihat contoh lukisan naturalisme. Ini adalah contoh aliran naturalisme. Ini juga sama, itu lukisan aliran naturalisme. Oke, kita lanjut pada corak atau aliran dekoratif. Dekorasi adalah seni ornamen yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah bangunan, tembok, atau objek-objek tertentu. Ornamen arsitektural dapat dilukis atau diukir dari batu, kayu, atau logam mulia. Kemudian dibentuk dengan plester atau tanah liat, atau terkesan ke permukaan sebagai ornamen terapan. Seni rupa aliran dekoratif ini adalah seni rupa yang lebih menonjolkan pada penyederhanaan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Kemudian untuk ciri-ciri aliran dekoratif, yang pertama adalah bersifat kegarisan, berpola ritmis, kemudian kemudian ritmis pewarnaan yang rata dan secara umum mempunyai kecenderungan kuat untuk menghias. Karya seni dekorativisme pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dekoratif figuratif dan yang kedua adalah dekoratif geometris. Tokoh dari aliran dekoratif ini ada dari Indonesia, ini adalah dari Kartono Yudokusumo, ada De Blok, ada I Gusti Made, ada I Gusti Ketut Kobot, dan ada Bapak Supandi dan lain-lain. Kemudian untuk contoh lukisan dekoratif adalah semacam ini, gelas yang dilukis. Ini adalah contoh lukisan dekoratif. Ini juga termasuk dalam lukisan dekoratif. Ini penari leak Bali ya. Oke, ini lukisan dekoratif. Kemudian kita langsung masuk pada corak figuratif. Figuratif adalah seni yang terkait dengan alam karena mengambil bentuk benda-benda yang sudah ada di alam sekitar, baik itu figur manusia, tumbuhan, hewan, atau benda lainnya. Lukisan figuratif tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang, jadi khusus melukis atau mengkaji pada tubuh manusia atau binatang. Aliran ini, pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Melukis figuratif adalah rumit karena memerlukan pelukis membuat penilaian dan kadar banding yang tepat bagi atau untuk menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratifnya. Kemudian untuk mencapai kemahiran melukis figura memerlukan kesabaran dan masa atau waktu yang lama. Kemudian lukisan figuratif lebih menekankan pada aktivitas melukis bentuk-bentuk tubuh manusia. Ciri-ciri aliran ini: penyederhanaan dari motif aslinya, kemudian menstilir atau menggayakan, yang selanjutnya adalah menggabungkan dengan bentuk lain sehingga menjadi motif yang baru. Ini aliran figuratif. Kemudian kita masuk pada aliran impresionisme. Impresionisme adalah suatu gerakan seni dari abad ke-19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet
yang berjudul Impression Sunrise atau Impression Soleil Levant. Kritikus Louis Leroy menggunakan kata ini sebagai sindiran dalam artikelnya di Le Carré. Karakteristik utama lukisan impresionisme adalah kuatnya goresan kuas, kemudian warna-warnanya cerah, kemudian komposisinya terbuka, kemudian penekanan pada kualitas pencahayaan, kemudian subjek-subjek lukisan yang tidak terlalu menonjol, dan sudut pandang yang tidak biasa. Ini adalah karakteristik utama dari aliran impresionisme. Ciri-ciri aliran impresionisme yang pertama adalah goresan kuas pendek dan tebal dengan gaya mirip sketsa. Ciri yang kedua, warna didapat dengan sesedikit mungkin pencampuran pigmen cat yang digunakan. Ciri yang ketiga, bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Jadi untuk bayangan itu dalam aliran impresionisme bukan hitam tetapi komplementer. Kemudian ciri yang keempat, cat tidak ditunggu kering untuk ditimpa dengan cat atau warna berikutnya. Tokoh aliran impresionisme itu ada Vincent van Gogh, ada Claude Monet, ada Camille Pissarro, ada Edward Degas, dan ada Mary Cassatt. Kemudian contoh lukisan impresionisme itu adalah di sini. Ini adalah contoh aliran impresionisme, salah satu lukisan dari karya dari Van Gogh. Ini adalah karya lukisan impresionisme dari Indonesia, yaitu Sujoyono, Wista dan kawan-kawan revolusi. Ini karya dari Sujoyono. Oke, kita masuk pada aliran yang selanjutnya, yaitu aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. Bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Objek-objek yang dilukiskan antara lain kengerian, kekerasan, kemiskinan, kesedihan, dan keinginan lain di balik tingkah laku manusia. Ciri-ciri aliran ekspresionisme: lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua itu adalah ungkapan isi hati seseorang. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah pemilihan warna itu lebih diutamakan. Tokoh aliran ekspresionisme di sini ada Vincent van Gogh. Tadi contoh lukisannya sudah kita berikan contoh. Kemudian ada Paul Gauguin, ada Ernest Ludwig, ada Carl Schmitt, ada Emil Nolde, ada J.J. Kandinsky, dan ada Paul Klee. Sedangkan tokoh atau pelopor aliran ekspresionisme dari Indonesia itu adalah Affandi, Zaini, dan Popo Iskandar. Ini adalah contoh lukisan ekspresionisme. Ini juga salah satu contoh aliran ekspresionisme. Ini karya dari Van Gogh, ini juga dari Van Gogh. Oke, kita masuk pada corak atau aliran seni lukis kubisme. Kubisme adalah sebuah gerakan modern seni rupa
pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Picasso dan Braque. Prinsip-prinsip dasar yang umum pada kubisme yaitu menggambarkan bentuk objek dengan cara memotong, distorsi, overlap, penyederhanaan, transparansi, deformasi, menyusun, dan aneka tampak. Istilah kubis itu sendiri tercetus berkat pengamatan beberapa kritikus. Louis Vauxhall, kritikus Prancis, setelah melihat sebuah karya Braque di Salon des Independance, berkomentar bahwa karya Braque sebagai reduce everything to little cubes, yaitu artinya menempatkan segala sesuatunya pada bentuk kubus-kubus kecil. Ini adalah contoh dari lukisan kubisme. Ini juga contoh aliran kubisme. Kemudian kita sampai pada aliran futurisme atau futurisme. Futurisme ialah sebuah aliran seni lukis yang lahir pada tahun 1909. Aliran ini mengatakan keindahan gerak dan dipandang sebagai pendobrak aliran kubisme yang dianggap statis dalam komposisi, garis, dan pewarnaan. Futurisme mengabdikan diri pada gerak, sehingga pada lukisan anjing digambarkan berkaki lebih dari 4. Itu ciri khas futurisme. Ciri-ciri aliran ini yang pertama, karya seni ini menangkap unsur gerak dan kecepatan. Yang kedua, memanfaatkan prinsip aneka tampak atau multiple viewpoint. Ciri yang ketiga, menggunakan tipografi sebagai unsur ekspresi dalam desain. Kemudian unsur yang keempat, memperhatikan tentang kedinamisan, kedisiplinan, dan gaya untuk mengekspresikan kecepatan dan kesamaan waktu. Itu adalah ciri-ciri aliran futurisme. Tokoh aliran futurisme itu adalah Umberto, ada Boccioni, ada Carlo Cara, ada Severini, ada Giacomo Ballat, dan ada Luigi Russalo. Contoh lukisan aliran futurisme adalah semacam ini. Oke, lanjut kita masuk pada aliran surrealisme. Surrealisme pada awal merupakan gerakan dalam sastra yang diketemukan oleh Apollinaire untuk menyebut dramanya. Pada tahun 1024 dipakai oleh André Biston untuk menyebutkan corak dalam seni lukis. Dalam kreativitasnya, corak surrealisme berusaha membebaskan diri dari kontrol kesadaran, menghendaki kebebasan yang selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada realistis, namun masih dalam hubungannya yang aneh. Ciri khas atau ciri-ciri dari aliran surrealisme adalah yang pertama, penuh dengan khayalan dan fantasi, yaitu lukisannya aneh dan asing. Kemudian ciri yang kedua, objek merupakan penggabungan dari objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Ciri yang ketiga, objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup dan benda mati atau bebas asalkan bisa menjadi
unik, itu ciri-ciri surrealisme. Tokoh-tokohnya adalah Joan Miro, ada Salvador Dali, dan ada Andre Mason. Sedangkan di Indonesia yang terkenal untuk aliran surrealisme ini adalah Sudibyo, ada Sudi Arjo, dan ada Amang Rahman. Itu adalah tokoh-tokoh pelopor surrealisme. Kemudian untuk contoh lukisan surrealisme itu adalah ini. Kalau kita melihat gambar ini terkesan aneh ya, sehingga seperti di alam mimpi. Oke, itu aliran dari surrealisme. Kita lanjut pada aliran atau corak yang selanjutnya, yaitu aliran dadaisme. Aliran dadaisme ini lahir karena berkecamuknya Perang Dunia yang pertama. Sifatnya dikatakan anti seni, anti perasaan, dan cenderung merefleksi kekasaran dan kekerasan. Kemudian dadaisme ini karya-karyanya aneh, seperti misalnya mengkopi lukisan Mona Lisa lalu diberi kumis, atau tempat kencing diberi judul dan dipamerkan. Dilakukan juga metode kolase, seperti misalnya kayu dan rongsokan barang-barang bekas. Jadi kolase itu artinya pencampuran. Kemudian tujuan dari dadaisme itu adalah untuk memprotes terhadap keadaan sekitarnya. Jadi tujuan dadaisme adalah untuk memprotes keadaan sekitarnya. Ciri khas atau ciri-ciri dari aliran dadaisme, yang pertama, seni yang tidak mau ilusi atau ketiadaan ilusi. Kemudian yang kedua, dominasi warna hitam, merah, putih, hijau dengan pewarnaan primer tajam dan kontras. Kemudian ciri yang ketiga, gambar suatu objek berbau kekerasan, kasar, dan bersifat kritikan atau sindiran ataupun plesetan. Itu ciri dari aliran dadaisme. Tokohnya adalah, ini ada Joan Gros, ada Mark Ernst, ada Hans Arp, ada Marcel Duchamp, dan ada Picabia. Contoh dari aliran dadaisme. Kemudian contoh lukisan dadaisme semacam ini. Ini contoh aliran dadaisme. Oke, kita lanjut pada aliran selanjutnya, yaitu aliran abstrak. Seni dalam seni lukis atau seni abstrak dalam seni lukis ialah seni yang berusaha mengambil objek yang berasal dari dunia batin. Objek itu bisa fantasi, imajinasi, dan mungkin juga intuisi para seniman, karena timbul dari dalam batin. Dalam seni abstrak terbagi dari dua kategori besar, yaitu abstrak ekspresionisme dan abstrak geometris. Ciri-ciri dari aliran abstrak ini, yang pertama, yaitu aliran ini menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Kemudian ciri yang kedua, bentuk, garis, dan warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Kemudian ciri yang ketiga, abstraksionisme menggunakan dua aliran, yaitu abstraksionisme geometri dan abstraksionisme non-figuratif. Tokoh aliran abstrak ini adalah ada Mark Rothko, ada Clifford Steele, ada Adolf Gottlieb, ada Robert Montorwell, dan ada Bornet Newman. Kemudian untuk tokoh abstrak geometris ini tadi adalah pelopor abstrak ekspresionisme. Kemudian tokoh abstrak geometris ada Vladimir Tatlin, ada Antonín Pevner, ada Naum Gabo, dan A. Rode
Hensko, itu adalah pelopor abstrak yang terbagi menjadi dua tadi. Kemudian ini adalah contoh lukisan abstrak. Oke, kita lanjut pada corak seni lukis optic art. Optic art adalah gaya seni rupa yang menggunakan ilusi optik. Seni op dipengaruhi oleh hasil kerja visual yang dijalankan oleh ahli psikologi dan saintis. Ciri-ciri aliran optic art ini, yang pertama, karya seni op art boleh mengelirukan pandangan mata atau mengelabui mata. Kemudian yang kedua, kebanyakan berbentuk geometrik. Kemudian ciri yang ketiga adalah pemilihan garisan, warna, dan bentuk dilakukan dengan berhati-hati untuk mendapat kesan yang maksimum. Tokoh dari aliran optic art ini ada Victor Vasarely, ada Bridget Lely, ada Yaakov Agam, ada Joseph Albert, ada Richard Allen, ada Getulio Alfiani, dan Tony Delap. Itu adalah tokoh-tokoh optic art. Kemudian untuk contohnya, contoh lukisan optic art itu semacam ini. Ini kalau kita perhatikan seperti gelombang, seperti bergerak-gerak, padahal lukisan ini tidak bergerak. Oke, itu adalah optic art. Kemudian kita masuk pada aliran Fauvisme. Fauvisme adalah aliran yang menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Pelukis Fauvis berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Itu pendapat tentang aliran Fauvisme. Tokoh Fauvisme itu adalah ada Henri Matisse, ada André Derain, ada Jos Braque, ada Albert Marquet, ada Henry Menguin, dan ada Charles Camoin. Contoh lukisan Fauvisme itu adalah semacam ini. Ini lukisan Fauvisme. Kemudian kita sampai pada corak atau aliran seni lukis yang terakhir adalah aliran eklektisisme. Eklektisisme itu berasal dari ide barang-barang yang ditemukan di mana-mana dan dikembangkan atau direkayasa, diimprovisasi dengan ruang dan dirakit dengan objek yang lain. Itu pengertian dari lukisan eklektisisme. Tokoh aliran eklektisisme adalah Paul Gauguin, Jean Arp, dan Henry Moore. Kemudian contoh lukisan eklektisisme itu adalah semacam ini. Ini adalah penggabungan yang ditempel-tempel dalam satu lukisan. Ini ada logam, ada kayu, dan seterusnya yang ditempel-tempel di sini. Itu termasuk dalam lukisan eklektisisme. Oke, anak-anakku semua, ini dulu untuk materi pembelajaran yang kedua ini. Besok kita masih belajar, atau di pertemuan yang ketiga kita masih membahas tentang unsur-unsur dan prinsip seni lukis. Oke, saya kira itu dulu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Bila ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa langsung menghubungi saya melalui grup WA kelas. Demikian untuk pembelajaran kita di pertemuan kedua kali ini untuk seni rupa. Kita ketemu lagi pada pertemuan atau video pembelajaran yang selanjutnya.
Selamat pagi.